Di antara bukit-bukit hijau yang landai dan hutan-hutan lebat, tersembunyi sebuah desa kecil yang indah bernama Desa Embun Pagi. Nama itu diberikan karena setiap pagi tetesan embun berkilauan di atas dedaunan menghadirkan kesegaran yang sempurna. Sumber kehidupan utama desa ini adalah sebuah sungai kecil yang mengalir jernih dari sebuah lembah di ujung hutan. Sungai itu selalu mengalirkan air yang paling segar dan paling dingin, cukup untuk minum, mengairi ladang, dan mengisi bak mandi anak-anak yang riang. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ada yang tidak beres. Sungai itu mulai mengering. Pertama-tama, alirannya melambat menjadi riak kecil, lalu menjadi tetesan, dan akhirnya hanya tersisa kerikil-kerikil kering. Sumur-sumur kosong, dan tawa anak-anak pun berganti menjadi rengekan haus. Penduduk desa yang dipimpin oleh tetua bijaksana bernama Pak Tua Daun Emas mencoba segala cara. Mereka berdoa, mereka mencari sumber mata air baru, tetapi hasilnya nihil. Mereka tahu ada sesuatu yang sangat besar terjadi di hulu sungai, di tempat yang mereka sebut Lembah Naga Tidur. Lembah itu adalah tempat terlarang yang menakutkan bagi penduduk desa. Dulu, para leluhur bercerita bahwa di sana hiduplah seekor naga raksasa yang sudah sangat tua. Ia tertidur pula selama berabad-abad. Naga itu adalah penjaga sumber air utama desa. Legenda mengatakan, selama naga itu tidur, air akan terus mengalir. Tetapi jika naga itu terganggu, atau jika airnya dicuri, ia akan terbangun dan kemarahannya bisa menghancurkan desa. Tidak ada yang berani mendekat ke lembah itu. Di antara semua keputusasaan, hiduplah seorang peri kecil pemberani bernama Lili. Lili bukanlah peri biasa. Ia memiliki sayap yang lebih kecil dari peri lain, tetapi hatinya sebesar gunung. Ia selalu ingin membantu, meskipun seringkali berakhir dengan masalah kecil. Lili mengamati desa yang menderita. Ia melihat bunga-bunga favoritnya layu, dan hewan-hewan kecil menderita kehausan. Ia tidak tahan lagi. Suatu malam, Lili diam-diam mendatangi Pak Tua Daun Emas. "Pak Tua, aku harus pergi ke Lembah Naga Tidur. Mungkin aku bisa menemukan apa yang salah." Pak Tua Daun Emas menggelengkan kepalanya yang beruban. "Jangan Lili, lembah itu sangat berbahaya. Bahkan para satria terkuat pun tidak berani ke sana." Legenda mengatakan, hanya bunga cahaya di dasar lembah yang bisa membangunkan naga tidur jika ada masalah. "Bunga cahaya?" tanya Lili. Matanya berbinar. Ia tahu tentang bunga langka itu. Konon, bunga cahaya adalah satu-satunya bunga di dunia yang mekar hanya di bawah sinar bulan purnama, di tempat yang paling gelap sekalipun. Kelopaknya memancarkan cahaya yang sangat terang. Jika naga itu harus dibangunkan, maka aku harus menemukannya. Malam berikutnya adalah malam bulan purnama. Lili mengemas ransel kecilnya yang terbuat dari daun, mengisi dengan sedikit nektar bunga dan sebuah lentera kunang-kunang. Ia mengucapkan selamat tinggal pada desanya yang tertidur dan terbang menuju hutan yang gelap. Hutan menuju Lembah Naga Tidur sungguh menakutkan. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi. Dahan-dahannya saling bertautan membentuk kanopi gelap yang nyaris tidak bisa ditembus cahaya bulan. Lili harus terbang rendah, menghindari ranting-ranting berduri dan sarang laba-laba raksasa. Ia melewati rawa-rawa yang berbau aneh, di mana lumut-lumut bercahaya samar-samar menari di udara. Lili bertemu dengan beberapa makhluk hutan. Seekor rubah licik mencoba mengelabuhinya, tetapi Lili cukup cerdik untuk menghindarinya. Sekelompok burung hantu bijaksana memperingatkannya tentang bayangan penunggu di mulut lembah. Makhluk tak terlihat yang menguji keberanian setiap orang yang lewat. Ketika Lili akhirnya mencapai pintu masuk lembah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dinding lembah menjulang tinggi, terbuat dari batu hitam pekat yang seolah menelan semua cahaya. Suara gemuruh samar terdengar. Mungkin
hanya angin. Atau mungkin dengkuran naga. Selamat datang, peri kecil. Sebuah suara serak berbisik dari kegelapan. Tidak ada yang terlihat. Hanya udara dingin yang berputar-putar. Itu pasti bayangan penunggu. Apa tujuanmu datang ke tempat yang terlupakan ini? Aku datang untuk membangunkan naga tidur. Sumber air desa kami telah kering, jawab Lili, meskipun suaranya sedikit bergetar. Apakah kamu membawa kebaikan di hatimu? Apakah kamu siap menghadapi kegelapan? Tanya suara itu. Lili mengingat desa yang haus, wajah-wajah sedih penduduknya. Aku siap, katanya dengan tegas. Aku ingin menolong mereka. Bayangan penunggu menghela napas. Baiklah, pergilah, tapi berhati-hatilah. Lembah ini tidak ramah bagi makhluk kecil sepertimu. Pintu lembah terbuka sedikit, menampakkan jalur setapak sempit yang menurun tajam. Lili menghirup napas dalam-dalam dan terbang masuk. Dasar lembah itu adalah tempat yang paling gelap yang pernah Lili lihat. Bahkan bulan purnama di atas tidak bisa menembus kegelapan tebal ini. Lentera kunang-kunangnya hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya. Di sekitarnya, ia mendengar suara-suara aneh. Tetesan air yang jauh, desiran angin yang membawa aroma lembab, dan dengkuran naga yang kini terdengar lebih jelas dan berat. Lili harus berhati-hati melangkah di atas bebatuan licin dan melewati celah-celah sempit. Ia terbang rendah, mencari tanda-tanda kehidupan, mencari bunga cahaya yang legendaris. Legenda mengatakan, bunga itu adalah satu-satunya sumber cahaya di tempat ini. Setelah sekian lama terbang dan mencari, Lili mulai merasa lelah dan putus asa. Apakah ia sudah tersesat? Apakah ia akan gagal? Ia berhenti sejenak di balik sebuah batu besar. Terisak pelan. Tiba-tiba, dari kejauhan, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah titik cahaya keemasan muncul. Titik itu semakin membesar, berdenyut lembut, menerangi sekelilingnya dengan aura hangat. Itu dia, seru Lili penuh semangat. Ia segera terbang menuju cahaya itu. Di sebuah gua kecil yang tersembunyi, di dasar lembah, tumbuhlah bunga cahaya. Kelopaknya berwarna putih susu, memancarkan pendar keemasan yang menenangkan. Seolah-olah bintang-bintang telah turun ke bumi dan bersemayam di dalamnya. Ia begitu indah, begitu murni, tumbuh di tengah-tengah kegelapan. Di sekelilingnya ada genangan air yang sangat jernih. Ini adalah sumber mata air yang telah mengering. Lili mendekati bunga itu dengan takjub. Ia melihat di dekat bunga terbaring seekor naga raksasa berwarna sisik hijau lumut. Naga itu tidur sangat pulas. Dengkurannya mengguncang gua. Di punggungnya ada retakan besar yang mengeluarkan asap tipis. Dan di dekat retakan itu ada sebuah batu hitam besar yang menghalangi aliran air. Lili mengerti, naga itu bukan hanya tertidur, ia juga terluka. Dan batu itu adalah penyebab keringnya air. Aku tidak boleh menyakitinya, pikir Lili. Aku harus mengambil satu kelopak tanpa melukai bunganya dan membangunkan naga ini dengan lembut. Dengan hati-hati, Lili menyentuh salah satu kelopak bunga cahaya. Kelopak itu terasa hangat dan lembut. Ia menariknya perlahan. Kelopak itu terlepas dengan mudah, meninggalkan pendar cahaya kecil di tangan Lili. Bunga itu sendiri tidak layu. Cahayanya tetap terang. Lili terbang menuju kepala naga yang besar. Dengan keberanian yang luar biasa, ia meletakkan kelopak bunga cahaya di dekat hidung naga itu. Kelopak itu bersinar lebih terang dan kehangatannya menyebar. Perlahan, kelopak mata naga itu berkedip. Sebuah mata besar berwarna emas terbuka, memandang Lili dengan kebingungan. Naga itu menggeliat, tubuh raksasanya membuat gua bergetar. Siapa kau, makhluk kecil? Suara naga itu seperti gemuruh guntur yang jauh. Aku Lili, peri dari desa Embun Pagi, kata Lili dengan sedikit ketakutan
tetapi ia mencoba memberanikan diri. Naga yang perkasa, desaku kehausan, sumber air kami telah kering. Naga itu menghela napas panjang yang terdengar seperti badai. Ia mencoba bangun, tetapi ia meringis kesakitan. Aku merasakan sakit di punggungku. Ada batu yang jatuh dan menimpaku saat aku tidur lelap. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Air, itu adalah air mataku yang jernih, mengalir untuk desamu. Lili melihat retakan di punggung naga dan batu besar di dekat sumber air. Itu karena batu ini menghalangi dan juga melukai Anda. Naga itu mencoba menggapai batu itu dengan cakarnya, tetapi tidak berhasil. Aku tidak bisa. Terlalu berat. Aku sudah terlalu tua dan lemah karena luka ini. Lili melihat kelopak bunga cahaya di tangannya. Kelopak itu tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga kehangatan yang menyembuhkan. Ia memiliki ide. Naga yang baik, izinkan aku membantu, kata Lili. Ia terbang menuju batu besar yang menghalangi aliran air. Dengan segenap kekuatannya, ia mulai mendorong batu itu. Ia kecil, tetapi determinasi dan tekadnya sangat besar. Sedikit demi sedikit, batu itu bergeser. Lili mendorong dan mendorong lagi, hingga akhirnya dengan sebuah dorongan terakhir, batu itu terguling dari tempatnya, jatuh ke sisi gua. Seketika, air jernih yang selama ini tertahan mulai mengalir deras, membanjiri dasar gua dan membentuk aliran sungai kecil yang gemericik. Bunga cahaya seolah bersorak, sinarnya semakin terang. Lili kemudian terbang ke arah luka di punggung naga. Ia membiarkan kelopak bunga cahaya di tangannya menyentuh sisik naga yang retak. Cahaya keemasan meresap ke dalam luka. Perlahan, retakan itu mulai menutup dan asap tipis menghilang. Naga itu menggeram pelan, bukan karena sakit, tetapi karena kelegaan. Ia merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Peri kecil, kau menyembuhkanku. Naga itu perlahan bangkit, meregangkan tubuhnya yang besar. Air mata bahagia menetes dari matanya, mengalir deras menjadi sungai jernih yang kini membanjiri lembah naga tidur. Air itu mengalir keluar dari lembah, kembali ke hutan, dan akhirnya kembali ke desa Embun Pagi. Desa Embun Pagi seketika riuh. Air kembali mengalir deras di sungai mereka. Penduduk desa bersorak gembira, mengisi kendi dan bak mandi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu air telah kembali. Sementara itu, di lembah naga tidur, naga itu memandang Lili dengan penuh rasa terima kasih. Lili, kau telah menyelamatkan desamu dan juga diriku. Aku berjanji, mulai sekarang, air dari lembah ini akan selalu mengalir untuk desamu. Aku akan menjaga sumber ini, dan aku tidak akan lagi tidur terlalu lelap. Sebagai tanda terima kasih, naga itu memberikan Lili sebuah permata air yang berkilauan. Ini adalah permata dari air mataku. Selama permata ini bersamamu, kau akan selalu memiliki keberanian di hatimu, dan air di desamu tidak akan pernah kering lagi. Lili menerima permata itu dengan haru. Terima kasih, naga yang baik, katanya. Naga itu tersenyum. Kau adalah peri paling pemberani yang pernah kutemui. Lili pun terbang pulang, melewati hutan yang kini tidak terasa begitu menakutkan lagi. Ketika ia tiba di desa Embun Pagi, penduduk desa sudah berpesta. Mereka melihat Lili terbang masuk. Permata air berkilauan di lehernya. Lili, kau kembali. Dan airnya kembali, seru Pak Tua Daun Emas. Lili menceritakan semua petualangannya. Penduduk desa takjub dan bersorak memuji keberanian peri Lili. Sejak hari itu, peri Lili menjadi pahlawan desa. Ia tidak hanya membawa kembali air, tetapi juga harapan dan keyakinan bahwa bahkan makhluk terkecil pun bisa melakukan hal-hal terbesar. Setiap malam bulan purnama, penduduk desa Embun Pagi akan melihat bunga cahaya bersinar samar dari kejauhan
lembah naga tidur, mengingatkan mereka akan keberanian Lili dan janji sang naga. Sungai itu tidak pernah kering lagi, dan desa Embun Pagi kembali dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Dan Lili, sang peri kecil dengan sayap yang mungkin tidak sebesar yang lain, tapi hati yang tak tertandingi, tahu bahwa petualangan terbesarnya telah memberikan hadiah terbaik, kebahagiaan bagi desanya. Anak-anakku, ingatlah kisah peri Lili. Sekecil apapun kita, keberanian dan kebaikan hati bisa mengalahkan kegelapan dan membawa harapan. Tidurlah yang nyenyak, dan semoga mimpi-mimpimu seterang bunga cahaya.